Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Berjumpa kembali di channel saya, Papi Queen. Dan mudah-mudahan kita hari ini selalu diberikan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita ya, masih dengan sistem daring, tentunya di bulan penuh kemenangan ini, masih di bulan Syawal anak-anak sekalian ya. Dan kita memasuki pembelajaran daring yang kedua dari bulan Syawal ini anak-anak sekalian, yang kemarin beberapa hari waktu yang lewat kita telah libur ya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442. Baiklah anak-anak sekalian, kita masih di tema 7, subtema 2, dan dipersilakan untuk mempersiapkan buku temanya. Anak-anak sekalian, di sini Bapak telah membuka buku temanya. Silakan seperti biasa, videonya jangan dipercepat. Bapak akan sedikit menjelaskan materi pada kesempatan kali ini, dan juga nanti di akhir video pembelajaran ini akan ada tugas bagi kalian semua. Oke, anak-anak sekalian, di sini Bapak telah membuka buku tema 7 ya di halaman 74. Nah, ini sudah Bapak lingkarin ya. Baiklah. Nah, seperti biasa ya anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan sedikit materinya, yaitu tentang mengolah bahan dasar pakaian. Kemarin kita sudah belajar ya, sedikit membahas dan mengetahui apa sih fungsi dari pakaian yang kita gunakan. Apalagi sekarang anak-anak sekalian ya, tentunya kalian mungkin ada yang membeli pakaian baru ya, karena memang mau lebaran. Nah, seperti itulah biasanya kondisi budaya kita ya di Indonesia ini. Namun ya tidak jadi masalah. Yang penting tidak memaksakan ketika memang uangnya belum cukup. Jangan memaksakan, tidak boleh anak-anak sekalian ya, seperti itu. Maka kita menggunakan pakaian yang kita gunakan itu pakaian memang yang masih layak ya. Jadi kalau memang masih layak, masih bagus, ya buat apa beli lagi ya? Itu namanya pemborosan. Ya, nah lanjut anak-anak sekalian ya. Jadi Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Jadi pakaian dibuat itu mempunyai bahan dasar anak-anak sekaliannya. Tidak bisa tiba-tiba pakaian itu jadi ya, walaupun itu dari industri, dari pabrik ya. Jadi pabrik pakaian pun atau industri pakaian pun, baik itu rumahan ataupun secara industrial yang diproduksi secara massal, secara banyak, itu butuh akan bahan dasar ya, seperti itu. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, bahkan batang pohon, juga kepompong ulat sutra dan bulu domba. Nah, jadi anak-anak sekalian, bahan pakaian itu berasal dari macam-macam jenis. Ya, ada yang dari kapas, lalu ada yang dari daun kayu, lalu ada yang dari batang pohon,
ya, kepompong ulat sutra, ya, dan bulu domba. Tentunya masing-masing bahan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Nah, ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, nilon ini memang teknologi baru anak-anak sekalian, ya. Ya. Jadi kalau yang kapas, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra itu memang dapat dibudidayakan anak sekalian, ya. Memang dari alam, ya, seperti itu. Seperti tumbuhan kapas, kalian tahu, ya, ada memang pohon kapas, apalagi daun, ya. Kalau zaman dulu anak-anak sekalian pakaian itu terbuat dari daun, ada yang sebagian terbuat dari daun karena memang teknologi untuk sandang, ya, pembuatan sandang gitu, itu pakaian itu masih tidak secanggih sekarang ini, apalagi di zaman-zaman dahulu kala, ya, seperti itu. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana, ya. Daun dijemur hingga kering. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya. Jadi daun itu dijemur hingga kering, lalu kayu dipukul-pukul hingga tipis. Kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Jadi tidak serta-merta anak-anak sekalian jika ibaratnya menggunakan kulit domba, ya, lalu dipotong dombanya, kulitnya diambil lalu langsung dipakai, ya, tidak seperti itu anak-anak sekalian. Tentunya ada cara atau perlunya pengolahan untuk menjadi sebuah pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern, ya, sangat modern sekali. Bahan dasar diolah menjadi serat, lalu serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Jadi jika anak-anak sekalian mau cari referensi, ya, atau bagaimana sih cara mengolah pakaian dengan cara tradisional ataupun modern, itu banyak sekali, ya, di internet, banyak sekali bisa dicari, ya, oleh anak-anak sekalian. Apa sih yang dimaksud dengan menenun, lalu apa sih yang dimaksud dengan memintal, ya, memintal benang, biasanya benang, ya, dari ulat, ya, dari ulat itu nanti dipintal, ya, digulung atau seperti itulah. Setelah selesai maka akan ditenun, setelah ditenun akan menjadi kain. Nah, setelah menjadi kain anak sekalian tidak serta-merta bisa langsung menjadi pakaian, apalagi berupa menjadi baju atau celana, ya. Tapi memang kalau zaman dulu mungkin, ya, setelah menjadi kain itu bisa digunakan menjadi pakaian, ya, cukuplah dililit saja seperti itu. Namun kalau sekarang dengan teknologi perkembangan sandang, maka dengan mudah kita dapat memproses kain itu menjadi sebuah pakaian. Contoh sederhana saja, ya, dengan menggunakan mesin jahit, ya. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui, jika mungkin musim sekolah tiba, ya, maka banyak mungkin baju kalian yang mungkin sudah tidak cukup lagi, ya, sehingga perlu pakaian baru, ya, pakaian baru untuk sekolah. Sehingga ada dua alternatif, kalau tidak beli jadi, yang membuat. Nah, membuatnya itu tentunya dengan bahan dasar kain, ya, sehingga di dasar kain tersebut kita beli, lalu kita letakkan, kita minta tolong penjahit, ya, yang ahlinya untuk membuat pakaian dengan ukuran badan kita, seperti itu anak-anak sekalian, ya. Nah, demikian anak sekalian sedikit pembahasan materi pada kesempatan kali ini tentang mengolah bahan dasar pakaian. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian dapat dilihat tugas kalian itu di halaman ke atas, ya. Di halaman, ya, di halaman 65. Nah, tugas kalian hari ini di halaman 65 itu sediakan buku gambar. Di sini ada motif kain, ya, yang berbentuk bangun datar, ya. Jadi motif kain yang berbentuk bangun datar. Silakan kalian gambar di buku gambar anak-anak sekalian, ya. Silakan kalian gambar di buku gambar kalian. Tidak usah seluruhnya, pilih di antara 4 ini, ya. 1, ya, yang kuning, 2, 3, 4. Jadi pilih salah satu saja. Silakan kalian gambar salah satu yang ada di halaman 65 ini di buku gambar kalian. Gambar dengan bersih dan rapi, usahakan tidak ada coretan, ya. Setelah itu dikumpulkan di
classroom ya, seperti itu. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan sedikit penjelasan dari Bapak bermanfaat dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat belajar daring di rumah dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.